Nah, oke teman-teman, seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya bahwa pigmentasi ada dua faktor ya, internal dan eksternal. Nah, yang akan saya kupas di sini adalah faktor internal yang terpenting, yaitu kesehatan dan umur dari ikan cana maru tersebut, teman-teman. Nah, kenapa pertama-tama saya ajak kalian bahas mengenai masalah kesehatan dan umur atau usia ikan cana maru? Ya, daripada pakan ya, suplemen, setting akuarium, treatment dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kawan, jawabannya simpel, karena kesehatan dan usia ikan itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan bunga dan metode treatment apa yang akan kita gunakan. Perhatikan gambar berikut ini, teman-teman. Nah, di sini sudah ada bagan-bagan 4 tahap proses pigmentasi atau menuju kesehatan sempurna. Yang di masing-masing tahap ini ada variasi umur ya dari ikan tersebut. Ya, jadi umur berapa dia melewati fase-fase ini akan kita bahas ya, teman-teman. Dan pastinya umur ikan itu juga sangat berpengaruh terhadap metode perawatan ya, pakan ya, polanya, terus kemudian setting akuariumnya dan lain sebagainya, teman-teman. Ini sebetulnya alasan saya kenapa saya bawa kalian untuk bahas masalah kesehatan dan umur ikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke berbagai macam metode perawatan ikan cana maru. Oke kawan, kita langsung bahas 2 poin awal mengenai masalah kesehatan, yaitu mempertahankan kesehatan melalui perawatan organ dan menghindari moralitas atau kematian. Apa maksudnya? Usia berapa? Pakannya gimana? Saksikan terus, teman-teman. Nah, oke teman-teman, pada fase ini usia ikan tidak lebih dari 3 bulan biasanya ya. Jadi masih baby. Ukurannya 5 cm ke bawah, bisa 5 cm ke atas, di bawah 10 cm. Ya. Untuk ikan seperti ini, pola makannya saya sarankan setiap hari makan ya, teman-teman, dengan memberikan pakan alami yang hidup ya, dengan tinggi protein. Apa itu? Tiada lain ya, cacing ya, teman-teman. 5 cm ke bawah pakai cacing sutra ya, seperti yang tampak di video ini masih sangat kecil ikannya. Kita gunakan cacing sutra ya. Kemudian untuk yang sudah 5 cm ke atas, kita akan gunakan cacing tanah biasa ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang tampak pada cana red barito saya yang saya pelihara ini. Nah, ingat ya teman-teman, pola makan 1 kali makan 1 hari, tidak lebih ya. Jangan berikan makan terlalu banyak pada ikan yang masih kecil. Cana maru ini ikan predator yang ususnya pendek, jadi dia tidak tepat kalau kita berikan makan yang berlebihan ya, teman-teman. Kemudian untuk setting akuarium, di sini biasanya para kiper ada 2 setting umum ya yang digunakan, yaitu background hitam dengan pasir malang merah, atau dibalik, backgroundnya putih, pasir malangnya tetap merah, teman-teman. Nah, ini tergantung ikan kalian ya. Ketika background dikasih hitam, ikannya kosong ya, ganti dengan background putih. Pasirnya usahakan pasir yang halus ya, teman-teman, ukuran 0,5 ya. Kalau memang tidak mau pakai pasir malang merah, bisa gunakan pasir mosa seperti milik saya ini. Itu, teman-teman. Kemudian air yang digunakan tetap air sumur yang sudah diendapkan, teman-teman ya. 2 hari baru digunakan untuk mengisi akuarium tempat ikan cana kita pelihara. Nah, untuk ikan baby saya sarankan pelihara semi outdoor, tetapi jangan terlalu panas ya. Jangan sampai terkena sinar matahari lebih dari 30 menit. Ya, usahakan dia kena matahari ya mungkin hanya 15 menit, 10 menit sudah cukup, teman-teman ya. Jadi pelihara di semi outdoor. Nah, ini juga tergantung dari kiper ya. Kalau tidak bisa semi outdoor seperti ini ya, peliharalah di dalam dengan pengganti pakai lampu ya, yang dinyalakan mungkin nyalanya jangan 24 jam dulu karena dia masih kecil ya. Kalau malam dimatikan ya, atau dibalik, malam dinyalakan, pagi sampai sore dimatikan lampunya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk tambahan pakan ya, ini bisa mulai dikenalkan dengan pelet ya. 5 cm ke atas ya, teman-teman. Kalau 5 cm ke bawah jangan dulu. Cuma kalau kalian mau mulai bisa juga dilakukan. Caranya ya, jangan berikan dia pakan cacing tanah setiap hari kalau mau tambahan pelet ya. Jadi selingi dengan pelet ya, usahakan dia mau makan pelet dulu. Ketika dia pelet tidak dimakan, jangan berikan makan dulu, teman-teman. Pastikan dia akan makan peletnya. Dan itu prosesnya bisa 1, 2, sampai 3 hari ya. Ikan lapar dia pasti akan makan peletnya. Nah, itu butuh kesabaran juga, dan kita harus tahu kondisi ikan kita. Kalau udah lemes ya kasihlah makan cacing dulu ya, jangan dipaksakan.
Tambahan ini berguna untuk menunjang warna ya, karena kita tahu ikan cana maru ini tidak bisa memproduksi warna kuning maupun merah ya. Jadi untuk mendapatkan warna ini dia harus dibantu dengan pakan ya yang mengandung pigmen warna kuning ataupun merah ya. Biasanya kalian bisa temukan di pelet ya. Nah, jenis peletnya banyak ya teman-teman, kalian bisa pilih ya, mulai dari pelet udang, pelet maggot yang sudah diberi pigmen warna merah maupun kuning ya. Tergantung ikan kalian mau cepat makan yang mana ya teman-teman. Itu saja dulu. Dan memang penggunaannya harus terus-menerus dilakukan karena memang ikan ini tidak bisa memproduksi warna kuning dan merah secara mandiri. Nah, kemudian untuk perawatan air juga kalian harus lakukan teman-teman. Jika airnya sudah berkabut ya, sudah keruh, tidak bening lagi, maka ganti airnya seluruhnya teman-teman. Saya cenderung ganti seluruhnya karena biar bersih ya, dan kemudian mental ikan ini akan terbiasa dengan cara penggantian yang seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut saya ketika mental sudah biasa ikan diganti seluruhnya airnya, maka saya rasa untuk tingkat stres ikan juga akan rendah ya, dan ikan akan cepat terbentuk mentalnya. Ya, di sini untuk masalah penggantian jangan khawatir masalah pH ya, karena air yang kita siapkan ya memang air yang sudah kita endapkan ya. Jadi menurut saya nggak ada masalah untuk mengganti air secara seluruhnya ya, tidak separuh, seperempat dan lain sebagainya. Tapi itu sekali lagi tergantung kalian ya teman-teman. Kalian yang tentukan dan jalankan secara maksimal. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke 2 poin terakhir ya, yaitu proses pertumbuhan menyeluruh dan proses pigmentasi itu sendiri. Nah, oke teman-teman, untuk 2 poin terakhir, ikan sudah memasuki tahap remaja ya. Rentan usianya mungkin sekitar 4 bulan lebih ya, 4 bulan sampai kurang dari 1 tahun ya, ikan remaja ya. Jadi ikannya sudah lebih settle ya, organ dalamnya sudah maksimal, kemudian metabolisme dan pencernaannya sudah mulai bagus ya teman-teman. Nah teman-teman, pada fase 4 bulan ke atas ini kalian mulai bisa tentukan treatment apa yang kalian inginkan pada ikan kalian. Syaratnya satu, ya pahami ikan kalian dulu ya, jangan lihat tutorial ikannya orang kalian jadikan acuan. Oh, itu ya salah semua teman-teman, karena ikan nggak sama ya. Ini loh yang sebetulnya jadi masalah. Susah sekali treatment maru bla 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 ya. Kalian nggak paham ikan kalian. Kalian pahami ikan orang yang diposting ya, seperti saya posting ikan saya, kalian pahami ikan saya, bukan ikan kalian. Kebalik semua teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, untuk treatment bunga kita bisa mulai di tahap ini secara maksimal ya. Saya lebih merekomendasikan kita pakai pakan alami ya, seperti cacing, ulet Hongkong, jangkrik ya. Terus kemudian ulet Jerman. Ya, bisa ditambahkan udang sedikit ya teman-teman. Dan setiap hari kita berikan pakan yang berbeda-beda. Ingat untuk porsi tetap sama ya teman-teman. Jangan memberikan makan ikan terlalu banyak ya. Sesuaikan dengan kondisi atau ukuran ikan ya. Nah, pada tahap ini ikan sudah memang waktunya melakukan proses pigmentasi. Jadi perubahan warna pada sisik ikan cana maru yang namanya bunga ini tadi dipastikan akan mulai terbentuk ya teman-teman. Mulai dari calon bunga atau cabung ya, hingga bagaimana caranya kita memperkuat cabung itu hingga menjadi bunga. Sekali lagi, waktu dan proses itu dibutuhkan. Jangan harap treatment dalam jangka waktu pendek bisa sukses ya. Ingat, kesabaran kalian juga perlu diperhatikan di sini teman-teman. Tidak ada sesuatu yang instan ya. Semua butuh waktu dan proses. Pastikan konstan ya perawatannya. Jangan gonta-ganti setting, bingung kesana kemari, ganti makan, ganti air, ganti ini itu. Nggak akan jadi bagus teman-teman. Ya. Lakukan itu secara bertahap ya. Kalau mau ganti setting ya enggak apa-apa, tetapi jangan terlalu sering. Ganti pakan misalnya, pola pemeliharaannya diganti. Jangan terlalu sering gonta-ganti. Enggak masalah diganti, tetapi pastikan step by step ya. Jangan dalam jangka waktu pendek kalian gonta-ganti settingnya. Itu tadi teman-teman penjelasannya ya. Jadi untuk bunga ya, masalah kesehatan ikan dan proses pigmentasi ini kalian harus kuasai dulu ya. Kesehatan ikan itu menunjang proses pigmentasi. Ada 4 tadi ya. Dan itu terhubung langsung dengan usia. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan harap ikan langsung punya bunga yang banyak dalam jangka waktu yang pendek, apalagi kalian pelihara dari baby ya. Nah, jadi cukup sekian penjelasan kami.
Ya, semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman bagi kalian. Tulis di kolom komentar ya. Sama-sama kita belajar. Ketika ada saran, kritik, jangan segan ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tetap semangat progres channel kalian ya, dan salam satu hobi.